Kecelakaan terjadi di tol Cipularang, sebuah truk kontainer menimpa mobil SUV. Gudang penyimpanan elektronik di kawasan Mangga 2 Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu malam terbakar. Ledakan masjid Syiah di Afghanistan menewaskan 47 orang. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam News Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beberapa informasi penting lainnya. Bersama saya Gede Satria, inilah News Pagi selengkapnya. Pemirsa, kecelakaan terjadi di jalur tol Cipularang kemarin sore di mana sebuah truk kontainer menimpa mobil SUV. Penumpang mobil terjepit badan mobil. Hingga malam petugas berupaya mengevakuasi truk kontainer dan mobil SUV. Truk kontainer melintang menutup jalan dan menimpa kendaraan SUV berwarna hitam. Petugas juga berupaya mengevakuasi penumpang mobil yang terhimpit badan mobil. Kecelakaan ini juga mengakibatkan kemacetan panjang karena badan truk menutupi jalan. Pihak Polda Jawa Barat bersama Jasa Marga memberlakukan rekayasa lalu lintas, baik dari arah Bandung menuju Jakarta maupun sebaliknya. Kecelakaan ini terjadi di jalur tol Cipularang kilometer 91. Empat bus rombongan peziarah terlibat kecelakaan beruntun di tol Tangerang Merak. 1 penumpang tewas dan belasan lainnya luka-luka. Kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 69 tol Tangerang Merak, Banten. 4 bis ini saling bertabrakan saat akan membawa rombongan berziarah ke wilayah Banten. Akibatnya 1 penumpang tewas sementara 18 lainnya luka-luka. Kecelakaan bermula saat sebuah truk bak terbuka memotong jalur rangkaian bis peziarah. Salah satu bis pun mengerat mendadak dan ditabrak oleh 3 bis lainnya. Akibatnya bagian depan dan belakang bis rusak berat. Sempat terjadi kemacetan sepanjang 2 km di lokasi kejadian. Kecelakaan beruntun mengakibatkan memang kurang antisipasi dan jaga jarak aman. Yang kendaraan pertama mengurangi kecepatan, yang kedua, 3 dan 4 kurang jaga jarak aman. Akhirnya terjadilah kecelakaan beruntun. 18 korban luka ringan dibawa ke Rumah Sakit Sari Asih Serang untuk dirawat. Kasus kecelakaan kini ditangani di Telantas Polda Banten. Dari Tangerang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. BPBD Kabupaten Bangli, Bali terus menyiapkan berbagai sarana untuk mempercepat penanggulangan dampak longsor yang menyebabkan 3 desa di Kintamani terisolasi. Salah satunya dengan membangun tenda sebagai pos pendataan dan menambah alat berat. Seperti inilah suasana di dermaga Kedisan Sabtu malam yang merupakan satu-satunya jalur penyeberangan perairan Danau Batur dari 3 desa yang kini terisolir akibat gempa tadi pagi. Sejumlah tambahan bantuan alat berat dari jajaran TNI dan Kabupaten Gianyar didatangkan ke Kabupaten Bangli untuk mempercepat penanggulangan dampak bencana longsor. Selain itu, petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangli juga mulai menyiapkan tenda yang akan dipergunakan sebagai posko koordinasi dan pendataan penanganan bencana. Kita pasang tenda untuk persiapan besok, karena kemungkinan kena namanya bencana pasti ada dari warga, sumbangsihnya, bagaimana sistemnya, nanti kami akan mendata, dari BPBD akan mendata semua proses-proses yang ada itu kan. Target secepatnya, kami belum bisa, karena jalan ini yang bermasalah kan.
Sejauh ini upaya penanggulangan yang dilakukan petugas gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI Polri, dan instansi terkait lainnya masih terkendala cuaca buruk dan kondisi tanah yang labil sehingga rawan terjadi longsor susulan. Penanganan longsor yang sempat dilakukan tadi siang terpaksa dihentikan sebelum waktunya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Proses evakuasi material longsoran akan dilanjutkan besok pagi. Dari pantauan BPBD Bangli, tercatat sebanyak 8 titik longsor yang berukuran cukup besar menyebabkan akses menuju 3 desa, yakni Desa Abang Batu Dinding, Desa Abang Songan, dan Desa Trunyan terputus total. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Wiradharma, iNews melaporkan. Sementara itu 7 warga desa Kintamani, Bangli, korban gempa magnitudo 4,8 dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Bangli. 2 diantaranya meninggal dunia. 7 korban akibat gempa Bali Sabtu pagi telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Bangli. 2 diantaranya meninggal dunia, sementara 5 korban luka telah ditangani di unit gawat darurat. Ketujuh korban dievakuasi ke rumah sakit sekitar pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Seluruh korban merupakan warga desa Kintamani, Kabupaten Bangli. 2 korban tewas adalah Lionel Adeputra, 9 tahun, dan Nikadek Wahyu, 25 tahun. Luka masih di UGD, sudah ditangani secara maksimal sampai saya mengarahkan dokter umum, dokter spesialis tulang, sudah spesialis jiwa, sampai spesialis jiwa untuk keluarganya. Kebetulan semua sudah ada di sini. Kemudian yang di kamar jenazah sudah ditangani sesuai dengan prosedur di sana. Sementara itu di Karangasem, Bali dilaporkan seorang warga meninggal dunia, sehingga total 3 warga meninggal akibat peristiwa ini. Sebelumnya, gempa mengguncang wilayah Bali Sabtu dini hari dengan magnitudo 4,8. Gempa terasa kuat di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Bangli. Gempa juga mengakibatkan bukit dan tebing longsor hingga menimbun jalan serta rumah-rumah warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Polres Ciamis melakukan olah tempat kejadian perkara pasca tragedi tenggelamnya 11 siswa Madrasah Sanawiyah dalam acara susur sungai. Petugas memintai keterangan sejumlah warga yang sempat melihat kegiatan para siswa. Tim Inafis Polres Ciamis melakukan olah TKP di lokasi kejadian tenggelamnya 11 siswa Madrasah Sanawiyah Harapan Baru di aliran Sungai Cileer. Polisi memeriksa sejumlah titik lokasi kejadian, termasuk memeriksa kondisi debit air di lokasi tenggelamnya para korban yang dikenal warga dengan sebutan Lewi Ili. Petugas juga meminta keterangan sejumlah warga yang sempat melihat kegiatan pramuka para siswa tersebut. Saya gak fokus merhatikan. Ya fokusnya lagi mancing. Ya udah lihat ada orang yang tenggelam, saya langsung meluncur membantu orang. Pertama ngelihat yang di posisi di mana tenggelam? Posisi dari itu tengah dekat tebing. ya. Terus Akang reaksi gimana kan? Ya lumayan agak panik lah. Panik. Langsung terjun saya menolong mengangkat orang ke daratan. Sebelumnya ratusan siswa Madrasah Harapan Baru Cijantung mengikuti kegiatan susur sungai dalam latihan pramuka di Sungai Cileer. Naas 21 siswa tenggelam dalam kegiatan ini. 10 diantaranya berhasil diselamatkan, sementara 11 lainnya tewas. Kegiatan susur sungai ini diketahui minim peralatan keselamatan. Di Ciamis, Jawa Barat, Ajab Muslim, iNews melaporkan. 2 korban tenggelam susur sungai Madrasah Harapan Baru, Jawa Barat telah dimakamkan. Suasana duka menyelimuti keluarga yang terpukul atas tragedi itu. Usai disolatkan di Masjid Jami Baitul Muslimin, korban tenggelam susur sungai asal Majalengka, Jawa Barat dimakamkan di TPU Wangkelang, Kecamatan Cingambul. Tetangga saudara dan keluarga korban turut mengantarkan jenazah hingga selesai prosesi pemakaman. Korban bernama Aldo Maulana Majid merupakan anak pertama dari 2 saudara yang siswa MTS yang baru 3 bulan mengikuti belajar tatap muka. Jenazah ditemukan itu sekitar jam 10 malaman ya Pak Umi ya. 10 malam kondisinya udah bengkak, lama terendam air. Jadi seluruh tubuhnya udah banyak air. Nggak ada luka-luka atau gimana? Sementara itu suasana duka juga menyelimuti keluarga korban lainnya di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Korban bernama Muhammad Kafka Firmansyah menjadi 1 dari 11 korban meninggal dunia tenggelam saat mengikuti kegiatan susur sungai.
Jenazah telah dimakamkan di pemakaman keluarga di kawasan Cipayung, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Minggu lalu Pak, video call, dia minta pulang. Ya aku pulang ya gitu. Jadi kita sambut lah, video call sama ibunya, sama kakak adiknya, satu keluarga semua. Lagi istirahat, kita bangun. Abang kan nggak boleh pulang, gitu. Pulangnya nanti bang, semesteran kan libur. Desember terganjil, nanti ayah jemput, gitu ceritanya. Orang tua korban mengaku baru mendapat informasi bahwa anaknya telah berada di rumah sakit dan sudah tak bernyawa dari media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunjungi salah satu korban meninggal dunia saat susur sungai di Ciamis, Jawa Barat. Ridwan Kamil meminta kepada sekolah-sekolah agar program susur sungai dihentikan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunjungi rumah orang tua Muhammad Kafka, salah satu korban meninggal dunia akibat susur sungai di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, Sabtu sore. Kedatangan Ridwan Kamil bersama Wali Kota Depok untuk menyampaikan bela sungkawa serta memberikan bantuan sebesar 25 juta rupiah kepada keluarga korban. Ridwan Kamil meminta agar program susur sungai dilarang. Ia juga minta agar pihak sekolah bertanggung jawab. Melakukan evaluasi menyeluruh. Yang keempat, saya sudah minta BPBD Jawa Barat untuk terus melakukan penyisiran, tapi per hari ini semua sudah ditemukan. Dan yang kelimanya segera, yang utamanya saya melarang ada susur sungai di masa depan. Kecuali sudah ada SOP yang jelas dari BPBD. Gubernur Jawa Barat mempercayakan seluruh proses hukum kepada pihak kepolisian. Dirinya juga akan berkunjung kepada keluarga korban susur sungai lainnya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selain di Ciamis, tragedi susur sungai juga pernah menimpa 10 siswa SMP Negeri 1 Turi, Sleman, Yogyakarta. 10 siswa tewas setelah aliran sungai tiba-tiba membesar dan menyeret para siswa. ...249 siswa SMP Negeri 1 Turi, Sleman, Yogyakarta mengikuti kegiatan pramuka susur sungai Sempor. Tetapi saat kegiatan berlangsung, air sungai yang datang dari hulu tiba-tiba meluap, sehingga menimbulkan arus deras. Akibatnya, ratusan siswa pun terseret arus sungai. Tim SAR gabungan langsung mencari korban yang dinyatakan hilang. Operasi pencarian pun berlangsung selama 3 hari. Akhirnya, 10 siswa ditemukan meninggal dunia. 23 siswa yang terluka dan trauma akibat terseret arus sungai sempat dirawat di puskesmas sebelum akhirnya dipulangkan ke keluarganya masing-masing. Para korban meninggal dunia mendapat santunan dari pemerintah 15 juta rupiah, sementara korban luka mendapat biaya perawatan. Pasca peristiwa ini, Bupati Sleman memerintahkan penghentian sementara seluruh kegiatan luar sekolah. Penghentian sementara dimaksudkan untuk mengevaluasi berbagai kegiatan di luar sekolah, sehingga insiden serupa tidak akan terulang. Dari Sleman, Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tim Puslap 4 Mabes Polri menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi jatuhnya krain di Depok, Jawa Barat. Setelah olah tempat kejadian perkara, polisi menetapkan operator krain sebagai tersangka karena lalai dalam bekerja. Didampingi anggota Polres Metro Depok, tim Puslap 4 Mabes Polri mengolah tempat kejadian perkara jatuhnya krain di Jalan Mawar, Depok, Jawa Barat. Saksi-saksi disertakan dalam olah TKP untuk menjelaskan insiden tersebut. Polisi telah memeriksa 4 orang saksi dan menetapkan operator krain sebagai tersangka karena kelalaian dalam bekerja. Krain jatuh karena ada kesalahan operator dalam pijakan sehingga menyebabkan krain jatuh miring ke kanan. Meski berstatus tersangka, operator krain tidak ditahan dan hanya wajib lapor.
Sehingga kita lakukan penahanan, kita amankan saja 1x24 jam, kemudian kita buatkan wajib lapor karena kasus masih terus berlanjut. Karena memang kalau kita lakukan penahanan kita akan terkendala masalah waktu penahanan, karena kita harus menunggu hasil lapor segala macam, kita dikejar. Jumat pagi, kren yang sedang mengerjakan proyek milik PDAM jatuh menimpa satu rumah warga dan satu warung di Depok, Jawa Barat. 3 orang terluka dalam peristiwa ini. Salah seorang korban anak berusia 12 tahun yang sedang belajar daring di rumah. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 terduga pelaku penganiayaan pedagang pasar di Medan, Sumatera Utara menyerahkan diri ke Polda Sumatera Utara. Keduanya ditangani Satreskrim Polrestabes Medan dan masih berstatus saksi. Terduga pelaku penganiayaan pedagang pasar, Ferry dan Dede, menyerahkan diri ke Polda Sumatera Utara didampingi kuasa hukumnya. Para tersangka pelaku ini kemudian dijemput aparat kepolisian dari Polrestabes Medan. Menurut kuasa hukum, kedua terduga pelaku penganiayaan ini melarikan diri karena ketakutan. Namun setelah dibujuk pihak keluarga, mereka menyerahkan diri ke polisi. Saat ini, keduanya ditangani Satreskrim Polrestabes Medan dan masih berstatus sebagai saksi. Tapi berkat bujukan dari keluarga, kita juga menjamin bahwasannya ini diperlukan demi penegakan hukum, makanya hari ini kita serahkan ke Poldasu. Kemudian dari Poldasu berkoordinasi dengan Polrestabes, makanya malam hari ini kedua klien kami berada di Polrestabes. Sudah menyerahkan diri di Polda, di Polda, kemudian diantar kemari karena penanganan terhadap tersangka Dede dan Ferry ada di Polrestabes Medan, sehingga kami terima dan akan kami proses untuk pemeriksaan selanjutnya. Sebelumnya beredar video amatir seorang ibu pedagang sayur dihajar pria yang diduga preman yang viral di media sosial. Kejadian ini berujung saling lapor hingga keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. 8 anak perempuan di Bandar Lampung diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh pengasuh rumah tahfiz Al-Quran tempat mereka belajar. Para orang tua korban telah melaporkan ke Polsek Kemiling, Bandar Lampung. Sementara terduga pelaku belum diketahui keberadaannya. Kasus terungkap berdasarkan laporan 5 korban yang didampingi orang tuanya ke Polsek Kemiling, Bandar Lampung. Pelecehan seksual diduga dilakukan guru ngaji mereka berinisial AF, pengasuh rumah tahfiz Al-Quran. Menurut keterangan korban, pelecehan seksual dilakukan saat mereka belajar hafalan Al-Quran di rumah tahfiz sekaligus rumah terduga pelaku di kawasan Kemiling. Satuan Reserse Kriminal Polsek Kemiling dibantu petugas PPA Polresta Bandar Lampung kemudian mengumpulkan bukti serta keterangan korban dan saksi. Berdasarkan keterangan korban dan saksi, diduga total korban mencapai 8 anak. 5 yang melapor ke Polsek, namun informasi yang didapat dari kawan-kawan korban sekitar 8 orang korban. Itu dugaan sementara itu dilakukan oleh siapa tuh untuk sementara? Dugaan dilakukan inisial AF, pemilik pondok tahfiz Quran. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mendapatkan keterangan, petunjuk, dan bukti-bukti tindak pidana. Namun hingga kini terduga pelaku sudah tidak berada di rumahnya. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Gudang penyimpanan barang elektronik di Mangga 2 terbakar kemarin malam. Informasi lengkapnya saat lagi.